Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita buka dengan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terakhir sampai mana Bunda? Ayat keempat ya. Inna sa'yakum lasyatta. Pada ayat sebelumnya kita telah membahas di mana Allah bersumpah dengan berbagai macam makhluknya untuk menekankan satu pernyataan bahwa amalan manusia itu bermacam-macam. Allah berfirman, Inna sa'yakum lasyatta. Sebagaimana siang dan maksudnya sebagaimana siang lawannya malam, kemudian laki-laki lawannya perempuan, demikian pula amalan manusia, ada yang beramal baik dan ada pula yang beramal buruk. Artinya tidak semua manusia itu berada pada satu jenis amalan. Jadi sebelumnya sudah kita hubungkan Bunda, Allah bersumpah demi sesuatu yang berlawanan, yakni malam lawannya siang, kemudian laki-laki lawannya perempuan. Kemudian Allah mengatakan inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian berbeda-beda, beraneka ragam, bermacam-macam. Tapi hakikatnya amalan manusia itu hanya ada dua, ada amal baik, ada amal buruk. Nah, di ayat setelahnya, di ayat kelima yang akan kita bahas pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh mana amal baik dan mana amal buruk. Nah, dengan firman-Nya, lihat surah Al-Lail ayat ke-5. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa amma man a'ta wattaqa. Maka adapun orang yang memberi, maksudnya adalah memberikan hartanya di jalan Allah, wattaqah, dan bertakwa. Allah katakan di sini contoh amal baik itu adalah adapun orang yang memberi, fa'amma, maka adapun man, siapa, a'ta, memberi. Maksudnya memberikan hartanya di jalan Allah atau bersedekah atau berinfak, wattaqah, dan bertakwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Bunda, takwa itu apa Bunda? Takwa itu dari sisi bahasa terambil dari kata waqa ya. Maknanya perisai atau benteng atau penjaga, pelindung. Bunda pernah mendengar istilah nun wiqayah? Nun wiqayah itu apa artinya? Gimana bacanya? Khairanil. Ada di sini nun wiqayah namanya ya. Ini namanya nun wiqayah. Al-wiqayah dan at-taqwa itu berasal dari kata yang sama, al-waqa. Kenapa? Karena fungsi nun di sini adalah untuk menjaga
agar jangan sampai huruf mati bertemu dengan huruf mati. Nah, dia menjaga dia Bunda. Asalnya sebenarnya tulisannya seperti ini. Khairan al-wasiyah. Nah, ini kan huruf mati Bunda. Huruf sukun ya. Ini juga huruf sukun. Tidak boleh dalam bahasa Arab huruf sukun bertemu dengan huruf sukun. Maka ini nunnya dikasrohkan. Jadi khairan itu asalnya adalah nun sukun sebenarnya. Ya. Paham ya? Nah, itu kalau dalam ilmu tajwid. Nah, itu dari sisi bahasa. Bagaimana perisai benteng penjaga atau pelindung? Pelindung dari apa? Melindungi dari murka Allah Subhanahu wa taala. Murka Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar diri kita ini terlindungi dari murka Allah Subhanahu wa taala? Maka caranya jalankan perintahnya, laksanakan perintahnya Allah, tinggalkan seluruh larangannya. Jadi makna takwa itu dari sisi bahasa bukan ini. Banyak orang menerjemahkan apa makna takwa? Menjalankan perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan. Itu makna takwa dari sisi syariat, dari sisi istilah. Adapun takwa dari sisi bahasa artinya perisai, benteng, penjaga, pelindung. Maksudnya adalah melindungi dari murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman coba kita perhatikan ayatnya. Allah katakan fa'amma man a'ta. Barang siapa dan adapun yang memberi, wattaqo, dan bertakwa. Ada yang aneh nggak dengan ayat ini? Ada yang aneh? Kira-kira ada sekilas? Ada Bunda. Kalau ditadaburi. Sekarang memberi itu perintah Allah. Bukankah memberi itu bagian dari takwa? Kenapa Allah pisahkan? Paham ya? Nah, sebenarnya memberi itu bagian dari takwa. Kemudian di sini Allah katakan, dan adapun siapa yang memberi dan wattaqo, bertakwa. Nah, maksudnya adalah jika berkumpul amal dengan takwa, itu maksudnya amal adalah menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Allah. Adapun takwa meninggalkan larangannya. Meninggalkan larangannya. Saya ulang kembali Bunda, jika berkumpul dalam satu kalimat amal dengan takwa, maksudnya adalah amal itu menjalankan perintah Allah, adapun takwa itu meninggalkan larangannya. Tapi kalau takwa itu berdiri sendiri, maksudnya ini dia. Paham? Nah, seakan-akan kan berbeda nih. Padahal takwa itu kan menjalankan perintah Allah. Atau ini kan menjalankan perintah Allah. Bagian dari takwa. Bisa dipahami? Kalau dia berdiri sendiri, itu sudah mencakup keduanya. Kalau berdiri sendiri, itu mencakup keduanya. Tapi kalau disebutkan seperti ini, maka yang dimaksud dengan amal di sini adalah menjalankan perintah Allah, adapun takwa meninggalkanlah larangannya.
Seakan-akan Allah mengatakan, barang siapa yang senang bersedekah, kemudian dia meninggalkan kemaksiatan. Itu maksudnya. Berarti nggak masuk di dalam ayat ini. Ada orang yang dermawan tapi tidak beriman. Dia nggak masuk ayat ini. Ada orang yang dermawan, beriman, tapi maksiat jalan terus. Dia nggak masuk dalam ayat ini. Ada pula orang yang dermawan tapi nggak sholat. Dia nggak masuk dalam ayat ini. Karena yang Allah katakan di sini, mereka yang berimpak dan meninggalkan semua kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita temukan dermawannya Masya Allah, tapi mulutnya na'udzubillah. Iya kan? Berarti dia nggak masuk dalam ayat ini. Senang memberi, senang berinfak, senang bersedekah. Kalau ada sumbangan-sumbangan untuk pembangunan sarana ibadah, dia sangat murah sekali. Tapi maksiatnya jalan terus. Maka orang-orang yang seperti itu tidak masuk dalam ayat ini. Karena yang Allah katakan, barang siapa yang memberikan hartanya dan bertakwa, maksudnya di sisi lain dia meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Dia meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam memberi itu sendiri ada maksiat, Bunda. Apa maksiat dalam memberi? Ria. Apalagi? Memberi tapi menyakiti hati penerimanya. Ya kan, itu memberi tapi bermaksiat. Nah, dia tidak masuk dalam ayat ini. Dermawan tapi suka fitnah dan gibah, dermawan tapi suka menggunjing, dermawan tapi masih korupsi, dermawan tapi utang belum dibayar. Padahal sudah jatuh tempo. Nah, itu tidak masuk dalam ayat ini ya. Oke. Sampai sini paham ya? Kemudian di ayat ke-6-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan bil husna, yang terbaik. Apa yang terbaik di sini? Yang terbaik di sini kata para ahli tafsir adalah pahala dan surga. Pahala dan surga. Kita ulang kembali, Bunda. Manakala seseorang itu senantiasa berinfak, kemudian yang kedua, dia meninggalkan kemaksiatan. Motivasi dia bersedekah hanya ingin mendapatkan pahala, hanya ingin masuk surga. Berarti tak masuk di kepala dia ketika dia berimpak apakah dibalas oleh orang atau tidak. Yang dia inginkan dari harta yang dia keluarkan itu hanya ingin mendapatkan pahala, hanya ingin masuk surga. Nggak masuk dalam pikirannya, Bunda, apakah nanti harta yang dia keluarkan itu dilipat gandakan di dunia oleh Allah atau tidak. Jelas ya? Jadi jika ada orang yang senantiasa berinfak, motivasinya hanya ingin dilipat gandakan hartanya di dunia, bukan masuk dalam ayat ini. Paham ya? Nah, jadi mau orang apakah orang tersebut pernah berjasa di dalam hidupnya atau tidak, apakah dia membalas kebaikannya selama ini atau tidak, itu nggak masuk di kepala dia. Yang penting saya bersedekah, saya hanya ingin pahala dari Allah, saya ingin masuk surga. Apa tandanya? Sekalipun kebaikan yang dia lakukan itu, pertolongan yang dia lakukan itu tidak dibalas oleh orang, dia tetap menolong. Itu maksudnya. Tapi kalau ternyata, selama ini aku buat baik sama dia, dia tak pernah balas kebaikan saya, kemudian dia berhenti melakukan kebaikan tersebut, dia nggak masuk dalam ayat ini.
Nah, ya. Karena yang Allah katakan apa? Bila mana dia senantiasa berinfak, meninggalkan kemaksiatan. Dan motivasinya apa? Hanya ingin pahala dari Allah, hanya ingin masuk surga. Makanya melalui ayat ini terbantahkanlah semua para ustadz dan asatidz yang memotivasi jamaahnya agar bersedekah supaya dilipat gandakan hartanya di dunia. Bukan kebaikannya yang dilipat gandakan, tapi hartanya di dunia dilipat gandakan. Ya, begitulah jahilnya dia beribadah. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya ingin keinginannya itu dikabulkan oleh Allah. Padahal yang benar di dalam beribadah itu, beribadahlah karena Allah ingin kamu beribadah. Beda ya Bunda. Ada orang yang beribadah hanya ingin keinginannya itu dituruti oleh Allah. Maunya dia aja Bunda. Buktinya apa? Saat susah baru beribadah. Saat senang, lalai. Ya. Baik. Gampangnya Bunda, dia bersedekah gak ada di pikirannya itu balasan dunia. Yang dia inginkan hanya pahala dan surga. Biasanya orang-orang yang bersedekah ingin berharap balasan dunia, jika tidak mendapatkan balasan dunia itu kecewa dia. Begitulah sikap dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sudah engkau janjikan ya Allah, orang yang bersedekah itu gini-gini dan lain sebagainya, dipermudah urusan dunianya. Dia pikir urusan dunia itu adalah kerjaannya dan lain sebagainya. Tidak, dipermudah dia untuk menggapai surga. Nah, urusan dunianya itu apa maksudnya? Saat senang maupun susah dia tetap bersedekah. Saat lapang maupun sempit dia tetap bersedekah. Saat senang maupun susah, ketaatannya itu tidak pernah berubah. Itu yang maksud dipermudah urusan dunia. Karena kita pun membaca doa kan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kita minta kebaikan dunia yang hasanah itu maksudnya adalah, ya Allah, kasih saya dunia yang baik-baik saja. Kalau tak baik, jangan kasih. Nah, maksudnya adalah kita minta kebaikan dunia kepada Allah yang mengantarkan kita pada kebaikan akhirat. Itu maksudnya Bunda. Itu yang kita baca, Rabbana atina fid dunya. Ada orang minta kaya. Ya. Ada orang minta supaya dimudahkan bersedekah. Mana yang terbaik? Bersedekah. Kalau minta kaya, belum tentu dia mudah bersedekah. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi contoh amal baik itu di sini sedekah, tidak dengan amalan yang lain? Karena memang Bunda, bersedekah itu amal terberat dalam hidup ini. Kita mencari untuk memberi. Kita cari harta itu untuk kita berikan. Kan berat tuh. Kita kalau haji, walaupun ratusan juta kita keluarkan untuk kita. Iya kan? Kumpulkan uang, haji plus, haji foroda, sampai umpamanya 250 juta. Itu untuk ibadah kita. Sholat untuk kita. Tapi kita cari harta itu dari pagi sampai sore untuk apa? Untuk orang. Makanya sedekah itu amal terberat. Tapi sehingga pahalanya itu dijanjikan Allah, masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi dilipat gandakan lebih dari 700 kali lipat. Baca Quran 10. Tapi kalau sedekah lebih dari 700 kali lipat. Berat Bunda bersedekah itu. Iya. Iya kan? Berat bersedekah itu. Nah, jadi iya ya, kenapa ya? Selalu di dalam Al-Quran itu perintah-perintah berinfak itu.
Karena memang ya sulit, Bunda. Kalau kita pikirkan sholat, kenapa kita mudah melaksanakan sholat? Karena untuk kebaikan kita, keuntungan kita. Haji, walaupun ratusan juta kita keluarkan, untuk kebaikan kita, kan? Tapi kita cari uang itu untuk kita berikan kepada orang lain. Nah, tapi cara Allah melatih jiwa kita itu dengan bersedekah. Sadar atau tidak selama ini bahwa sebenarnya Allah memerintahkan kita bersedekah supaya jangan merasa memiliki dalam hidup ini. Satu. Yang kedua, jangan sampai dunia itu berada di dalam hatimu. Cukup kau genggam saja. Kalau digenggam itu mudah untuk diberikan, Bunda, mudah untuk dilepaskan. Kalau dunia itu sampai ke hati, sulit untuk dikeluarkan. Ya kan? Jadi sadar atau tidak, sebenarnya, Bunda, bahwa kita bersedekah itu untuk melatih bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa dalam hidup ini. Nah, Bunda, kalau ingin barang, ingin barang seseorang, cari barangnya atau cari pemilik barang itu? Nah, pemilik barang, kan? Nah, kalau kita ingin barang seseorang, yang ada kita cari siapa pemilik barang itu. Jangan kita cari barangnya. Mencuri itu namanya, Bunda. Jadi kalau kita ingin agar semua hajat-hajat kita ini dikabulkan oleh Allah, cari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah luruskan niat kita, Bunda. Kenapa saya bersedekah? Jawabnya mudah. Jawabnya mudah. Nah, mengaplikasikannya yang memang sulit nih. Karena Allah perintahkan kepadaku untuk bersedekah. Sang pemilik harta itu sedang memerintahkan kepadaku untuk mengeluarkan harta itu. Kan yang memiliki harta kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya bersedekah? Supaya saya mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa saya bersedekah? Supaya masuk surga. Nggak ada yang lain, Bunda. Kecewa nanti, Bunda, kalau bersedekah itu tujuannya supaya proyek suami lancar. Kecewa nanti, Bunda, haji kalau tujuannya ingin kaya. Ternyata banyak orang yang bolak-balik haji tak kaya-kaya. Kecewa jadinya, kan? Rusak ibadah itu. Padahal sebenarnya ghani di situ maksudnya adalah kaya di situ adalah kaya hatinya. Walaupun dia tidak kaya dari sisi material, tapi non materi dia kaya. Merasa cukup, qanaah. Itu yang orang kaya di dalam pandangan syariat Islam. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi motivasinya apa? Hanya ingin pahala, hanya ingin masuk surga. Janji Allah apa? Subhanallah. Lihat di situ ayat ketujuhnya. Fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan. Kemudahan di sini kata para ahli tafsir yakni dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Jadi janji Allah, Bunda, kalau benar-benar lurus niatnya dalam bersedekah, maka apa yang Allah berikan? Apa yang Allah janjikan kepada orang tersebut? Allah mudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi kata guru-guru kita dulu, kejarlah dunia itu, kejarlah akhirat itu, dunia akan mengikuti. Itu memang betul, Bunda. Jadi mengejar dunia itu seperti mengejar bayangan, kan? Mengejar dunia itu seperti mengejar bayangan, ya. Sekarang urusan dunia apa? Kata para ahli tafsir, kan, orang kalau sudah benar cara dia menyalurkan hartanya itu, niatnya benar,
di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, motivasinya benar, janji Allah akan dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Urusan dunia apa? Pekerjaan, anak, dimudahkan, kata para ahli tafsir, dimudahkan baginya untuk menuju jalan-jalan kebaikan. Paham, Bunda? Jadi jangan kita punya paradigma bahwa dimudahkan urusan dunia itu maksudnya lancar semuanya. Bukan begitu. Jangan sampai kita berpikir pada materi. Dalam mendidik anak, mudah kita bagaimana agar anak itu menjadi anak yang soleh. Dalam bekerja, bagaimana pekerjaan itu mendatangkan kebaikan. Itu yang dimaksud dengan dimudahkan urusan dunia. Jadi sikap baikmu terhadap orang lain itu menjadi sebab Allah baik denganmu. Paham ya? Dan memang itu sudah menjadi kenyataan, Bunda, fakta, bahwa orang-orang yang senang memberi, senang memberikan pertolongan kepada orang lain, memang dimudahkan urusannya. Iya kan? Bunda sudah merasakan itu. Ini senang. Tapi kalau sudah pelit, keluar uang itu dengan sendirinya. Yang anak demam lah, ban mobil bocor lah. Jadi pernah suatu ketika saya lalai dalam bersedekah. Ini cerita pribadi, Bunda. Anak demam, ban mobil bocor, banyak uang kali, banyak betul lah uang keluar. Jadi setelah muhasabahkan, iya ya, 1 pekan ini tak ada uang saya keluar untuk bersedekah. Sepekan, Bunda. Jadi keluar semuanya. Iya. Habis juga ujung-ujungnya uang tuh. Jadi memang begitu, akan keluar dengan sendirinya. Macam-macam lah itu. Yang ke mall niatnya beli 1 baju, jadi beli 5 baju. Nah ya kan, tidak terkontrol lagi, Bunda. Jadi gimana kita mau dimudahkan urusan dunia kita, ya kan? Sedangkan kita tidak memudahkan urusan orang lain. Jadi kalau kita membantu orang lain, ternyata itu mengundang taufiknya Allah, mengundang pertolongannya Allah. Kok sulit saya beribadah ya? Karena selama ini kamu itu hidupnya cuek, nggak peduli dengan orang lain. Makanya sulit hidupmu. Jadi seakan-akan bahasa kasarnya seperti itulah. Ya, bisa jadi juga. Kenapa saya sulit menuntut ilmu ya? Dapat ujung hilang pangkal, dapat pangkal hilang ujung, ya kan? Kamu sih selama ini kamu nggak mencoba mencari asbab bagaimana agar taufik Allah itu hadir. Ya, mudah kan urusan orang lain. Itu kan jalan-jalan untuk kita mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu urusan dunia. Kalau urusan akhirat, mulailah dari fitnah kubur, fitnah di alam mahsyar, melewati jembatan sirat, sampai pada tahap nanti masuk surga. Jadi itu akan dimudahkan semuanya. Ya. Jadi bersedekah itu membuat kita mudah melewati fitnah kubur. Bahkan seseorang ketika mati, dia ingin dibangkitkan, meminta kepada Allah ingin dibangkitkan, dia minta apa? Diminta waktu sebentar saja untuk bersedekah. Kenapa? Karena amalan yang paling dahsyat, bahwa ternyata yang menjadi sebab ringan siksa kuburnya, dimudahkan amalan sedekah, sehingga dia minta dihidupkan oleh Allah Subhanahu sebentar saja untuk bersedekah. Yang pertama kali dirasakan oleh orang penghuni kubur itu adalah amalan dari sedekahnya, sehingga kata para ulama, dia minta sebentar saja untuk dihidupkan kembali agar dia bisa bersedekah.
Itu pentingnya Bunda. Ya. Baik. Dan ini tak cukup hanya sebatas diketahui saja. Ya. Dan tidak cukup dengan amin saja. Ya. Harus praktek Bunda. Praktek. Kalau kan ada tuh kadang sedekah terus kita titip doa, nggak boleh Ustaz, misalnya doakan ya saya sehat-sehat, jadi nggak boleh ya? Boleh, nggak ada masalah Bunda. Itu nggak paham begitu Ustaz. Nggak apa-apa, itu kan kita minta kebaikan tetap kita meminta. Kalau dari tinjauan fikih sebenarnya adalah kalau kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling meminta tolong, saling tolong menolong dalam kebaikan boleh. Kita kan minta kepada orang lain agar didoakan. Tapi sebenarnya idealnya adalah sikap kita memberi, sikap yang diberi mendoakan. Paham ya? Tanpa harus kita meminta mendoakan. Jadi orang-orang yang diberi itu diperintahkan untuk mendoakan orang yang memberinya. Kan itu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Kan Allah perintahkan, doakan mereka. Kan diperintahkan orang yang diberi itu untuk mendoakan si pemberi. Jadi sikapnya seperti itu, tanpa harus kita minta. Nah, gitu. Jadi ini pentingnya bagi sebenarnya Bunda, ayat ini secara umum Allah mudahkan. Secara umum Allah sampaikan, dipermudah urusan dunia dan akhiratnya tanpa dikhususkan. Berarti mencakuplah semua urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi nggak perlu disebutkan. Doakan supaya ini, doakan semua. Hajat kita itu apa? Sebenarnya kan bertawassul dengan amal soleh itu kan memang bagian dari syariat. Bahkan Bunda kalau belajar ruqyah, salah satu bagaimana ketika kita ingin meruqyah orang, peruqyah itu ar-raqi itu diperintahkan untuk sedekah dulu agar doanya itu diijabah. Syarat bagaimana agar safarnya itu dipermudah, itu syariat apa? Untuk bersedekah. Terus seperti adanya walimah itu, ya kan? Hanya saja tata caranya yang salah. Tapi tujuannya itu benar, niatnya untuk bersedekah. Jadi kalau ingin dimudahkan perjalanan haji dan umrohnya, awali dengan bersedekah. Jadi itu yang diambil. Bukan yang diambil itu apa? Supaya tahu saya berangkat haji. Bukan gitu. Tujuannya apa? Supaya apa? Itu bagian dari kiat-kiat kita agar Allah memberikan taufik sehingga mudah kita melaksanakan manasik haji dari awal sampai akhir. Ya. Ustaz, ada teman bercerita. Oke. Dia baru kehilangan uang 100 juta katanya. Uangnya tinggal 50 juta. Yang 100 juta itu dia cerita, anak aja lah aku bersedekah. Udah hilang baru dia bilang enggak bersedekah. Terus saya sampaikan, sekarang uangmu ada berapa? 50 juta. Sedekahin aja 50 juta itu. Kan tadi udah 100 juta. Anakku sekolah, anakku ini. Kan suka manusia begitu ya, Ustaz. Udah hilang baru dia sampaikan, kalau dia bersedekah. Tidak ikhlas ya. Ya, pertama kita harus pahami dulu Bunda, bahwasanya di dalam Islam ada hifzul mal, menjaga harta, dan boleh kita mempertahankan diri kita, dan bahkan boleh kita membunuh seseorang demi mempertahankan harta kita. Paham ya Bunda? Tapi dengan syarat apabila jiwa kita terancam. Ada namanya hifzul mal, menjaga harta, hifzuddin, menjaga agama, hifzul akal, menjaga akal. Maka tak boleh segala sesuatu yang merusak akal itu haram, karena Islam memerintahkan kita untuk menjaga akal. Hifzul mal, menjaga harta, segala sesuatu yang dapat merusak harta itu haram. Riba haram, mencuri haram, korupsi haram, padahal korupsi itu mencuri. Cuman kenapa dibedakan kan? Kalau pejabat korupsi, kalau orang miskin mencuri gitu. Ada apa sebenarnya ini kan? Kenapa nggak diganti saja korupsi itu pencuri gitu kan?
Kenapa harus koruptor gitu kan? Biar keren, Mas. Atau karena jumlah yang dicuri banyak gitu? Iya. Maka dibilanglah koruptor kan? Oke. Baik, jadi itu idealnya Bunda. Nah, sekarang berhak bagi dia untuk ikhtiar kan? Untuk ikhtiar mencari hartanya dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari perintah Allah untuk mencari hartanya kembali. Nah, itu hak dia, Bunda. Nah, setelah itu tapi dia tidak boleh terus-menerus melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ada melawan takdir itu membuat hidupnya semakin bermasalah kan? Makin sakit, makin gelisah, makin galau kan? Caranya adalah berdamailah dengan takdir. Artinya apa? Ikhlaskan. Iya, ikhlaskan. Nah, hanya saja kualitas keikhlasannya itu tetap dia mendapatkan kebaikannya. Tetap dia mendapatkan kebaikan. Tapi berbeda dengan orang yang begitu diambil hartanya, sudahlah. Nah, ya kan? Mungkin dia hanya sebatas introspeksi diri saja kan. Mungkin selama ini saya nggak bersedekah. Mungkin selama ini saya mengambil harta itu dari jalan yang haram. Ya kan? Itulah cara Allah untuk membebaskan diri saya dari harta-harta haram. Ya sudah. Ya, itu lebih baik lagi tuh Bunda. Ya. Maka skema pertama ketika kita mendapatkan musibah yang diperintahkan oleh Allah itu adalah introspeksi. Jangan sibuk menyalahkan orang lain. Kalau anak kita lagi sedang tidak mendengarkan nasihat kita atau lagi mada dan lain sebagainya, bukan menyalahkan anak itu. Skema pertama yang diperintahkan, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Perintahkan untuk istighfar. Karena tidaklah musibah itu datang kecuali karena dosa-dosa kita di masa lalu. Itu yang dipakai di parenting juga. Kalau parenting. Iya, Bunda kalau belajar apa itu berobat ke psikologi, hemoterapi, apa nama hipnosis, ya kan? Kalau korbannya kan hipnotis, kalau pelaku hipnosis itu memang kan disuruh berdamai kan. Nah, perbaiki. Setelah itu berjanji untuk tidak mengulang kembali kan. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya ini sering saya sampaikan berulang kali ya Bunda. Bukan hanya bersedekah saja sebenarnya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu pun akan melahirkan kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi kalau buah dari dosa itu adalah keburukan, buah dari kebaikan itu adalah keburukan, berarti ada masalah dengan amal sebelumnya. Karena tak mungkin buah dari amal soleh itu keburukan kan. Jadi bersedekah, sholat akan lahir kebaikan-kebaikan selanjutnya. Kok ada buah dari amal soleh itu dosa kan? Pasti ada masalah dengan amal sebelumnya. Ya, itu harus kita pegang kuat-kuat tuh. Kalau kita ingin dimudahkan beramal soleh, ya beramal soleh. Supaya dimudahkan untuk melakukan amal soleh yang lainnya. Bagaimana seseorang itu bisa menjaga sholat sunnah? Kalau sholat fardu nggak bisa dia Bunda. Iya kan, sholat sunnah itu berawal dari dia menjaga sholat fardunya dulu, baru nanti lahirlah sholat sunnah. Nah, bermula nanti dari sholat rawatibnya, setelah itu lahir nanti amalan-amalan lain seperti apa, sholat tahajudnya, sholat duhanya, sholat syuruknya, dan lain sebagainya. Muncul nanti apa? Merasa kalau nggak zikir pagi dan petang itu merasa berdosa. Sampai ke sana nanti dia tuh. Sudah zikir pagi hari ini? Nah, sudah. Nah, jadi itu Bunda, kalau itu ada orang, saya tidak sebutkan orangnya, ada orang kalau masuk toilet dia nggak baca, lupa dia baca doa, keluar lagi dia. Dia ulangi Bunda.
Dia ulangin masuk toilet, padahal itu kan sunnah kan. Iya kan, masuk lagi dia, ya Allah lupa tadi saya baca doa kan, keluar lagi dia ulangi sampai seperti itu dia sudah, karena selama ini sudah terbiasa dengan hal-hal yang sunnah. Tapi ada orang yang lantak lah situ kalau bahasa sumutnya ya. Kan sunnah, itu kan sunnah. Akhirnya apa? Jin senang dengan dia. Jadi diantara bunda, diantara tubuh seseorang yang senang sekali dimasuki oleh jin dan sulit untuk berpisah itu adalah orang-orang yang ketika dia masuk toilet, keluar toilet, dia tidak membaca doa. Dia menikmati tubuh seseorang tersebut kan, sehingga diabaikan tuh, lupa membaca doa. Jangan sampai. Ini jangankan membaca doa, mohon maaf, main handphone di dalam toilet dia. Iya kan? Apalagi, mohon maaf bunda, secantik-cantiknya toilet itu, walaupun kloset itu terbuat dari emas, itu tempat jin. Nah, walaupun seluas 30 kali 30 kamar toiletnya, nggak ada tuh. Maka di antara tanda-tanda rumah itu banyak jinnya kan, klosetnya jarang disiram. Sering melupakan dia menyiram pupnya itu, menginap di situ sampai pagi hari. Nah, ya kan, pagi-pagi tai siapa ini, itu kan. Nggak ada yang mengaku orang rumah kan. Itu sebenarnya cara setan, cara jin agar bagaimana dia betah di rumah itu kan. Berusaha untuk membuat manusia lupa menyiram kotorannya, ya. Semua, bahkan kalau bunda belajar tentang ilmu-ilmu yang seperti itu, bahkan sekarang ini musimnya apa namanya? Ini yang disebut di dalam buku-buku ya, hubungan suami istri di dalam toilet. Sudah jelas kita meminta Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Khubusi itu jin jantan, khobais jin betinan. Itu tempat kawin. Toilet itu tempat kawin jin. Kok malah kawin pula di situ? Parah benar lah jadi manusia. Kita lanjutkan bunda. Ayat ke 8. Ayat ke-8 bunda ya. Janji Allah. Jadi ingat saja bunda, pegang nih kuat-kuat. Apa yang pertama? Senang memberi. Yang kedua, meninggalkan kemaksiatan. Motivasinya hanya pahala dan surga. Ya. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan contoh amal buruk. Sebagaimana sumpah tadi, ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan. Demikian juga amalan manusia, ada amal baik, ada amal buruk. Apa contoh amal buruk itu? Allah berfirman, "Wa amma man bakhila wastaghna." Dan adapun man, siapa bakhil. Apa makna bakhil? Bimakna bakhil bunda? Apa kikir itu? Pelit itu apa? Enggak, bukan tidak mau berbagi. Bakhil itu boleh dicatat tidak mengeluarkan hartanya pada tempat yang Allah ridhoi. Oke, jadi bakhil itu bukan tidak mengeluarkan hartanya sama sekali. Paham ya? Bakhil itu bukan tidak mengeluarkan hartanya sama sekali, tapi melainkan
dia mengeluarkan hartanya pada tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Contoh, beli barang mewah, apa namanya? Iya, tapi sedekah no. Iya kan? Beli barang mewah itu kan mengeluarkan harta. Tapi kalau untuk sedekah, tidak. Kalau untuk jalan-jalan, Bunda, rela dia membongkar tabungannya. Dibongkarnya celengannya. Tapi kalau untuk sedekah, nggak bisa dia seperti itu. Itulah bakhil itu. Kalau bandarin teman-teman, semangat dia. Tapi kalau ngundang orang miskin, berat dia. Ada masalah. Pasti ada udang di balik batu, di balik bakwan. Kenapa orang kaya mau dia membandarinya, tapi orang miskin tidak? Apa buktinya lagi? Acara syukuran akikah, tapi yang diundang orang-orang yang sudah makan daging semua. Nggak ada di situ 40 anak yatim. Kenapa? Orang-orang kaya itu kan tiap hari makan daging, Bunda. Nah ya, bukan tidak boleh, ya, tapi itu menjadi kenapa setiap dia buat acara yang diundangnya orang-orang hebat semua, bahkan dibuat khusus kursi VVIP, dibedakan mana tamu VVIP mana yang tidak. Iya, tapi judulnya apa? Syukuran. Nah, mantap judulnya lagi. Dibuka dengan muqaddimah Bismillah. Nah, bahwa apapun aktivitas yang aku lakukan dalam hidup ini karena Allah. Itu kan Bismillah itu. Nah, jadi pelajaran penting kalau buat acara-acara, Bunda, tidak harus mendatangkan fakir miskin, tapi setidaknya sampailah ke sana nasi kotak. Iya kan? Nasi kotak, umpamanya sedekahlah kepada mereka yang mungkin hanya setiap Idul Adha saja makan dagingnya kan? Ya. Baik, kemudian kita lihat di sini. Kata Allah, siapa yang bakhil? Kemudian wastaghna, merasa istaghna, merasa cukup. Apa yang dimaksud merasa cukup di sini adalah, boleh ditulis, merasa cukup dengan nikmat dunia dan tidak butuh dengan pahala dari Allah. Ini kata Allah, Bunda, siapa yang bakhil dan merasa cukup. Ini sebenarnya sambung menyambung ya. Di antara orang, kenapa seseorang itu bakhil, kenapa? Karena dia hanya mencukupkan dirinya hanya sebatas nikmat dunia. Dia nggak butuh pahala. Dia nggak butuh kebahagiaan akhirat. Iya kan? Yang ada di otaknya, kalau aku mengeluarkan harta, maka hartaku berkurang. Kalau hartaku berkurang, kesenangan duniaku berkurang. Ya, itu tanpa disadari, pola pikir seperti itu, itulah yang membuat dia enggan mengeluarkan harta. Pikirannya cuma dunia saja. Kalau keluarnya hartaku berkurang. Kalau hartaku berkurang, maka kesenangan duniaku berkurang. Nggak terpikir dia dengan kehidupan akhirat. Nah, itu kan sifat-sifat orang kafir Quraisy, Bunda. Ya kan, kebiasaan orang-orang kafir Quraisy itu, mereka senang menyembelih unta, menyembelih kambing. Ya kan, mereka bagikan kepada kerabat-kerabat mereka. Tapi kalau datang anak yatim, mereka usir sejauh mungkin. Maka turunlah itu kan, fadzarikal ladzi yad'ul yatim. Mendorong anak yatim sejauh-jauhnya. Jadi orang-orang kaya saja yang dikasih makan, orang miskin tidak. Banyak nggak umat Islam saat itu seperti ini? Oh, banyak, Bunda. Ya.
Baik, kemudian kata Allah, siapa yang bakhil dan merasa dirinya cukup, wa kadzdzaba bil husna. Kalau tadi apa? Wa saddaqa bil husna. Lihat lawannya Bunda. Kalau kita lihat di sini ya, perhatikan, a'ta wattaqo, lawannya bakhil wastaghna. Kadzdzaba saddaqa bil husna, lawannya wa kadzdzaba bil, saling berlawanan. Seperti sumpah-sumpah di atas. Nah, di ayat ini Allah mengatakan serta mendustakan bil husna, yang terbaik. Maksudnya adalah pahala. Kembali lagi Bunda, maksudnya adalah dia mendustakan pahala. Dia tidak yakin dengan surga. Yang dia yakini adalah kalau hartanya keluar berkurang. Kalau berkurang, maka kenikmatan dunianya berkurang. Kan itu otak-otak orang yang pelit itu Bunda. Ya. Janji Allah apa? Orang-orang yang seperti ini fasanu yassiruhu, lawannya tadi yusra, yang ini ganti ianya menjadi ain. Usra. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan, jalan menuju kebinasaan, jalan menuju kecelakaan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil Bunda? Kalau ingin hidupnya dipermulus Bunda, untuk sengsara, bukan dipermulus untuk dimudahkan ya. Kalau ingin dipermulus hidupnya untuk sengsara, ya pelitlah jadi orang. Nah, ini bahasa yang sederhana supaya mudah dipahami Bunda. Ya, keluarkan harta itu sebanyak-banyaknya hanya untuk gaya hidup saja. Keluarkan harta itu sebanyak-banyaknya hanya untuk foya-foya, untuk hura-hura, hanya untuk kesenangan dunia. Nggak usah keluarkan harta itu untuk di jalan yang diridhai oleh Allah. Jangan bantu orang miskin, jangan ikut berimpak untuk pembangunan sarana dan prasarana ibadah dan lain-lainnya. Kalau ingin dipermulus menuju jalan ke neraka, jalan kesengsaraan itu kan ke sana ujungnya. Ya. Jadi maka ternyata bakhil itu dosa kecil atau dosa besar? Kenapa dosa besar? Karena menjerumuskan pelakunya itu masuk ke dalam neraka. Makanya bakhil itu dosa besar Bunda. Ya. Ini sebenarnya sambung menyambung juga nih. Jadi orang kalau tidak mau membantu mempermudah urusan orang lain, ya Allah persulit hidupnya. Sulit dalam melakukan kebaikan, sulit aktivitas duniawinya, hingga akhirnya apa? Susah beramal soleh, susah untuk mendapatkan kehusukan di dalam sholat dan lain sebagainya. Itulah cara Allah mempermudah bagaimana. Kan kata Allah dipermudah. Yang ngomong ini bukan saya, tapi Allah Bunda. Dipermudah baginya jalan menuju kesengsaraan. Kan dipermudah. Jadi lawannya, kalau ingin dimudahkan seluruh urusan dunia dan akhiratnya, maka bersedekah. Kalau ingin dipersulit urusan dunia dan akhiratnya, pelitlah jadi orang. Pilih mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Baik. Ini tes Bunda, masih sadar atau belum? Ya. Baik. Masih konsentrasi ya? Coba gosok-gosok dulu tangannya. Gosok-gosok dulu tangannya Bunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Sudah mulai merlep matanya gitu kan kalau bahasa. Nah, sudah. Coba gini kan Bunda, pejamkan matanya. Coba rasakan. Ada sensasi. Coba, ada sensasi. Kalau ada sensasi berarti masih hidup hatinya. Tapi kalau tidak merasakan apa-apa berarti mati hatinya tuh. Ada kan? Biasanya kalau ada sensasi panas, kemudian ada magnet, kemudian jantung berdegup kencang, ya kan? Nah, itu masih hidup hatinya. Ya, insya Allah masih mudah lah menjalankan amal saleh. Ya. Baik, kita lanjutkan ayat ke-11. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Maksudnya apa, Bunda? Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Allah tidak menyebutkan mati. Kenapa? Orang pelit itu matinya apa? Ya binasa. Tidak menyebut, tidak dengan bahasa yang halus Allah katakan orang-orang yang pelit itu. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Berarti orang yang pelit itu matinya ya kebinasaan. Sekarang pertanyaannya, apa manfaat orang yang hanya mengeluarkan hartanya untuk dunia saja? Ada kebaikan untuk akhiratnya? Bisa menolong dia? Ya nggak ada. Rasulullah memerintahkan Aisyah untuk menyedekahkan seluruh kambing. Kemudian setelah itu Aisyah menyedekahkan kambing tersebut. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Aisyah, apa yang tersisa? Maka Aisyah menjawab, semuanya sudah diserahkan wahai Rasulullah, yang tersisa hanya pundak kambing. Punggung kambing itu, Bunda. Rasulullah balik, semuanya yang tersisa kecuali pundak kambing. Paham maksudnya? Paham? Yang paham berarti banyak makan sayur. Jadi Rasulullah perintahkan untuk menyedekahkan seluruh kambing. Ketika Aisyah itu sampai ke rumah, Rasulullah bertanya, apa yang tersisa wahai Aisyah? Aisyah menjawab, yang seluruhnya sudah diberikan ya Rasulullah. Yang tersisa itu hanya pundak kambing. Rasulullah balik apa yang dijawab oleh Aisyah. Yang tersisa itu seluruhnya kecuali pundak kambing. Yang kita berikan itulah untuk kita, Bunda. Yang tersisa itu bukan untuk kita. Paham ya? Lihat bagaimana Rasulullah itu membalik apa yang dijawab oleh Aisyah. Yang kau sedekahkan itulah untukmu, sedangkan yang tersisa itu bukan untukmu. Kan itu, Bunda. Jadi coba ke sana kita berpikir bahwa ternyata kan apa yang harta kita sebenarnya apa? Yang kita sedekahkan, kan? Harta kita kan ada 3, yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan. Berarti di luar itu, kalau belum kamu makan itu belum rezekimu. Ada yang bisa menjamin tabungan kita saat ini kita nikmati nanti? Nggak ada, Bunda. Nggak ada yang bisa menjamin bahwa tabungan kita yang mungkin di tabungan itu puluhan juta atau mungkin ratusan juta bisa kita nikmati. Enggak.
Yang kita makan inilah, yang kita minum inilah harta kita sebenarnya. Bisa dipahami ya? Nah, jadi ada yang bisa menjamin? Enggak, Bunda. Yang ada nanti apa? Berebut, mati kita tinggallah tabungan, ya kan? Paling hari pertama, hari kedua, hari ketiga takziah, hari keempat udah bicara tentang warisan. Mau kita apakanlah harta orang tua kita ini, dengan bahasa yang sedih tapi dalam hati, wah, memang enak mendapatkan harta tanpa bekerja nih ya. Kan gitu yang ada cerita, Bunda. Sebulan, 2 bulan, dah agak-agak sedih. Iya kan? Setelah itu, dia kembali nonton TV ketawa-ketawa, dia gini, ya kan? Lupa dia dengan suaminya. Anak-anak pun kayak gitu kan? Nggak ada istilahnya sesayang-sayangnya seorang istri terhadap suaminya, nggak akan mau dia menemani suaminya seharian di kuburan. Nggak ada. Paling lama setengah hari, Bunda. Suruhlah nginap di situ malam. Istrinya mau dia. Itu sehidup semati itu. Ya. Nah. Jadi kenapalah kau tinggalkan aku, Bang? Alah, mulut aja tuh. Kalau memang nggak mau tinggal, masuklah ke dalam kubur. Kan gitu. Nah, omongannya aja ya, kenapalah kau tinggalkan aku, Bang, gitu kan. Baik. Nah, sampai sini yang tanyakan. Jadi bakhil itu tidak ada manfaat hartanya untuk akhiratnya, Bunda. Yang ada hanya membinasakannya. Ya. Justru, Bunda, itu kenapa sangat menyengsarakannya? Karena kita tahu satu-satunya amalan yang pertanyaannya sampai 2 kali kan nikmat. Iya kan, termasuklah nikmat harta kan. Salat dihisab. Tapi kalau masalah harta ini dari mana dan kemana, itu ditanya oleh Allah. Kata para ulama, dari mananya saja banyak manusia tidak lolos. Dan ditanya lagi, setelah dari mananya lolos, dari mana harta itu kau dapatkan? Selamat. Pertanyaan kedua, kemana harta itu kau belanjakan? Nah, ya kan? Yang pertanyaan pertama, banyak manusia yang tidak lolos, Bunda. Umar bin Khattab ketika dia menyedekahkan dinarnya, dirhamnya, kemudian harta-harta yang lainnya, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dinar saya sudah saya sedekahkan, dirham juga demikian. Adakah nanti yang ditanya oleh Allah di hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang saya terima? Apa Rasulullah jawab? Air putih yang kamu minum. Kata Rasulullah, air putih. Ini air putih ini ditanya nanti juga nih. Nah, paham ya? Ini kan nikmat kan? Luput dari pertanyaan ini? Enggak. Para sahabat itu disebutkan di dalam tafsir At-Taisir ya. Para sahabat itu mereka membiasakan diri mereka makan sehari 2 kali. Dan mereka begitu berhati-hati makan di 2 waktu tersebut. Iya kan? Kenapa? Karena begitu takutnya mereka mempertanggungjawabkan segala nikmat yang mereka terima. Ya Allah, sampai seperti ini para sahabat. Kita nih pagi makan, jam 10 makan, jam 1 makan, asar makan, mau tidur makan, banyak kali lah yang kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nah, iya, belum lagi makanan berat, makanan ringan, belum lagi permen dan lain sebagainya, itu kan ya. Jadi hati-hati Bunda, hati-hati dalam mencari harta, hati-hati pula dalam membelanjakan harta. Walaupun harta itu kita peroleh dengan cara yang halal, belum tentu kita selamat jika ternyata harta itu kita keluarkan di jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jelas ya? Baik, sampai sini yang ditanyakan. Kita cukupkan sampai sini Bunda. Insya Allah kita lanjutkan ayat ke 12. Ada yang ingin tanyakan Bunda? Tanya lagi Ustaz. Hampir mirip-mirip dengan tadi Ustaz. Iya. Misalnya ketika kita mau bersedekah itu terus kita berdoa Ustaz, ya Allah semoga dengan keberkahan sedekah ini engkau lembutkan hati anak-anak hamba atau engkau beri kesuksesan kepada anak hamba. Itu apakah sudah melenceng dari tujuan yang tentang pahala dan surga tadi Ustaz? Tidak Bunda, itu kan bertawassul. Sepanjang Bunda yang Bunda inginkan itu adalah untuk kebaikan akhirat anak Bunda, itu juga bagian dari ayat ini. Tapi kalau Bunda, ya Allah, dengan jalan sedekah ini luluskanlah anak saya PNS, itu boleh. Tapi itu bukan hakikat sedekah itu. Karena yang dia minta hanya kebaikan dunia saja untuk anaknya. Kenapa dia nggak minta kebaikan untuk akhirat? Kan gitu. Ya Allah, melalui jalan sedekah ini kuatkanlah hafalan anak saya supaya mudah menghafal Al-Quran. Seperti itulah sikap bijak seorang ibu. Jadi dia tidak hanya meminta hanya dunia saja untuk anaknya. Orang yang berdoa, ini ada cerita, tapi cerita ini seorang pengajar di Masjidil Haram. Ketika seseorang, jadi suatu ketika, saya lupa nama syekh itu, dia mendengar ada seseorang yang sedang tawaf. Setelah itu tawaf, dia berdoa di multazam, dia minta anak. Dia minta anak, ya Allah, bahwa saya rasa, saya yakin semua orang-orang yang hadir di sini sudah memiliki keturunan. Hari ini, di waktu yang mulia ini, saya meminta agar engkau menganugerahkan keturunan kepada hamba. Syekh itu menjawab, sesungguhnya engkau zolim kepada anakmu. Padahal dia belum punya anak. Tahu kenapa? Pertama, engkau tidak meminta anak yang agar dimudahkan urusan dunianya. Yang kedua, kamu tidak meminta anakmu menjadi anak yang soleh. Karena gara-gara tinggal saja dua doanya di belakang Bunda. Kan dia belum punya anak nih. Ya Allah, anugerahkan saya keturunan. Kenapa dia nggak ya Allah, anugerahkan saya keturunan yang soleh? Tirulah doa-doa Nabi. Rabbi habli minas solihin. Makanya saya menyarankan Bunda, kalau Bunda tidak hafal doanya, setidaknya maknanya itu sesuai dengan apa yang dituntun dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Apa yang dipraktekkan oleh para Nabi dan Rasul itulah yang terbaik itu. Nah, jangan kita berdoa itu sesuai dengan keinginan kita tanpa panduan Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya apa kan? Jadi seperti itu jadinya. Dia tidak paham kaedah dalam berdoa. Dia minta anak saja, ya kan? Jadi ada orang yang minta dunia, padahal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Setidaknya ikut terjemahnya Bunda. Ya, ucapkan juga kepada anak-anak itu ucapan-ucapan yang baik, jangan ucapan-ucapan yang buruk. Ada seseorang, ini fakta Bunda, kita lagi meruqyah orang, kemudian waktu kita bacakan ayat-ayat yang bercerita, kita bacakan ayat-ayat tentang jin, ayat tentang sihir, ayat tentang ain. Begitu kita bacakan, saya tanya sama Bunda itu, di 3 ayat ini di mana yang Bunda rasakan? Ya kan, ini tentang ain, yang ini tentang, pas ini Ustadz katanya. Ketika ini, apa yang terasa bagi Bunda?
Waktu Ustadz membacakan itu terbayang saya Ustadz wajah ibu saya. Nah, kalau kita belajar ruqyah itu Bunda, jika terbayang berarti sumber airnya ibunya sendiri. Paham ya? Karena selama ini kekagumannya kepada anaknya tanpa diiringi dengan rasa syukur, tanpa diiringi dengan ucapan-ucapan zikir, itu membuat anak itu terkena ain. Ya kan? Maka pilihan kata itu juga harus baik ya. Kagum dengan orang sampai tidak diiringi dengan zikir itu membuat orang tersebut ain. Maka caranya bagaimana? Maafkan. Maafkan ibu. Ibunya sudah mati. Maafkan, karena selama di dunia kan kekagumannya kepada anaknya itu berlebihan sampai dia meninggalkan zikir. Jadi ucapkan kata-kata yang baik kepada anak kita, ya kan? Kagum boleh, tapi sertai dengan tetap mengikut sertakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Ada lagi Bunda? Terkait dengan sedekah juga, karena kita dengar misalnya ada yang sakit nih, yang sakit berobat kemana-mana kan nggak sembuh. Nah, bersedekahlah katanya, itu gimana tuh Ustaz? Iya, itu sebagai itu boleh Bunda, karena tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah kan. Kenapa? Karena sedekah itu kan bagian dari amal soleh. Bertawassul dengan amal soleh itu kan boleh. Sama halnya. Tapi kalau disuruh bersedekah kepada orang yang berobat itu perlu tanda tanya kan. Kalau disuruhnya bersedekah kepada orang lain nggak ada masalah. Syarat kamu ingin sembuh, kamu harus bersedekah kepada saya. Itu mahar ya. Itu mahar ya. Itu orang tersebut yang perlu diruqyah. Jadi kalau ada peruqyah minta harus ada mahar di awal. Jadi dia yang perlu diruqyah. Cuman katanya Ustaz, mahar itu mau dibelikan sesuatu dari sedekah-sedekahkannya gitu. Karena tuh kan si perkian minta ada mahar nih. Cuman mahar ini bukan untuk dia. Nanti dibelikan yang tak pernah, dibelikan Al-Quran, nanti disedekahkannya pula. Gimana tuh? Nggak usah Bunda. Kenapa nggak disarankannya Bunda? Sedekahnya langsung Sedekahkan langsung kan. Kenapa harus ke dia kan? Kalau disertainya dengan serah terima, bukti penyerahan dan lain sebagainya, boleh-boleh saja kita percaya kan. Tapi kalau hilang begitu saja, itu nggak jelas jadinya Bunda. Ya, bersedekah dan lain sebagainya. Yang penting Bunda kalau berobat kepada dukun sembuh juga. Berobat kepada peruqyah sembuh juga. Minta berdoa kepada Allah dikabulkan. Berdoa kepada pohon dikabulkan juga. Orang-orang Kristen berdoa kepada Yesus dikabulkan juga. Iya kan? Tapi yang mengabulkan itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan yang kita cari itu Bunda, bukan kesembuhannya semata-mata, tapi ikhtiar itu khair, memilih jalan yang baik itu yang diperintahkan oleh Allah, walaupun pada akhirnya nggak sembuh. Paham ya? Jadi memilih jalan yang baik itu yang menjadi catatan penting bagi kita. Banyak orang sekarang patokannya hanya ingin sembuh. Maka tak heran ambisinya ingin sembuh itu yang berbahaya itu Bunda. Nah, ya kan? Ambisinya ingin, sehingga apa? Terserahlah mau cara apapun, mau makan babi, mau makan ini, mau makan itu, mau menyembelih kambing, hanyutkan ke sungai. Nah, yang penting sembuh. Nggak boleh seperti itu Bunda. Itu sama halnya, yang penting kenyang, terserah dari mana hartanya kan. Nggak boleh. Berobat itu kemanapun. Jadi Ustadz, kalau berobat kepada bapak itu sembuh. Wah, ya kan? Itu ujian Bunda, ujian. Nah,
Jadi ikhtiar terus berobat. Yang sakit saat ini ikhtiar terus berobat. Kita nggak tahu pada ikhtiar yang mana nanti baru datang kesembuhan itu. Yang penting jangan mencela sakit itu. Nggak boleh. Jangan mencela sakit. Nah, kenapun mungkin dengan jalan sakitlah dia mendapatkan kebaikan. Sering saya sampaikan kepada jamaah-jamaah kita yang mungkin ada yang ginjalnya dicabut, ada yang ini dan lain sebagainya. Kita sampaikan, nggak ada jalan Bunda untuk mendapatkan kebaikan itu kecuali dengan jalan sakit. Dah, itu saja Bunda. Ada mungkin jalan kebaikannya itu melalui nggak punya anak. Nah, ada dengan nggak punya harta. Ada yang sakit terus menerus, itulah jalan kebaikannya. Yang penting berdamai saja kan. Nah, tapi kalau tidak sabar itu menjadi celah bagi setan. Celah bagi setan. Orang kalau gizinya itu tidak terpenuhi dari sisi medis, maka setan masuk hingga akhirnya makan banyak, kurus saja. Banyak jin lah dalam tubuhnya itu. Iya, padahal udah kuat makannya. Tapi kalau sikit makannya di badan nggak biasa, itu udah memang seperti itulah. Ini makan sedikit-sedikit makan, tapi nggak kurus, nggak gemuk. Kalau makan sedikit gemuk, itu jangan. Ada pula tipe orang, jangankan makan, diciumnya saja Bunda daging itu udah naik 2 kilo. naik 2 kilo. Baik. Tapi kalau terlalu gemuk pun nggak boleh juga, ya kan? Itu khawatir kita gula kan, gula sebagainya. Dan memang Islam membenci laki-laki yang perutnya buncit. Umar itu marah kali itu kalau ada sahabat-sahabat itu yang perutnya buncit. Coba kalau Umar hidup saat ini Bunda. Iya ya. Ya. Mohon maaf, kadang kita melihat kiai-kiai pun buncit-buncit perutnya kan. Itu sebenarnya ada yang ditinggalkan. Itu meninggalkan Bunda. Jadi seakan-akan orang mengkerdilkan ibadah itu. Mereka menganggap olahraga itu bukan bagian dari ibadah. Sehingga fokus zikir saja, makan, zikir. Itu salah juga dalam Islam. Ya kan? Dia harus menjaga kesehatannya kan. Di antara seseorang yang dikatakan syukur itu, pertama, syukur dalam hati. Dia mesti meyakini bahwa apa saja yang dia terima dalam hidup ini itu Allah yang menganugerahkannya. Yakin dulu. Kemudian syukur dalam lisan, dia ucapkan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, dia gunakan nikmat itu di jalan kebaikan. Yang keempat, dia rawat nikmat itu. Itulah yang dimaksud dengan syukur itu. Ini kan nikmat nih, kalau nggak dirawat itu kufur jadinya. Jelas ya? Jadi merawat yang Allah beri itu bagian dari syukur. Olahraga. Dan olahraga itu jangan fokus pada keringat. Ya. Jadi Bunda kalau belajar tentang itu, Bunda akan paham tuh tentang olahraga, bahwa ternyata tidak harus mengeluarkan keringat. Jalan, yang penting jalan saja, jalan. Apalagi yang sudah kita ini yang sudah tidak muda lagi kan. Ya, yang sudah tidak muda lagi, jadi banyak jalan Bunda. Banyak jalan. Jalan-jalan. Ya, bukan jalan-jalan, banyak jalan. Naik sepeda, naik itulah, nanti akan diskusikan Bunda. Nanti ya banyak jalan, kemudian tetap konsumsi tidak ya
sehat. Makanan-makanan sehat Bunda. Tibbun Nabawi itu memang harus kita laksanakan, kita amalkan. Ya, pagi-pagi banyak meminum air rebusan daun bidara. Kadang orang daun bidara itu sedikit-sedikit gangguan jin. Enggak, padahal itu bagus sekali untuk kesehatan. Iya kan? Pagi-pagi daun bidara itu diminum, direbus, itu bagus untuk kesehatan. Itu kalau rutin dia seminggu, malam berkeringat terus keluar tuh racun-racun. Apalagi dia campur dengan daun tin, daun bidara yang direbus. Nah, itu bagus sekali. Tambah kunyit, dikasih suami, top chair Bunda. Ya. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.